Halo rekan-rekan, apa kabar? Ketemu lagi di channel saya. Hari ini hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2025. Saat ini saya lagi rehat sebentar, ya sebelum nanti mulai kerja lagi. Eh, Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan satu pertanyaan, ya banyak ya sebenarnya yang menanyakan pertanyaan ini. Apakah kondisi ekonomi New Zealand saat ini sedang emang lagi drop ya, memang apakah sedang tidak baik-baik saja ya. Oke, nanti saya akan jelaskan secara sederhana. Tapi sebelumnya sekali lagi saya ingin mengingatkan, ya ini sebenarnya sudah berulang kali tapi masih ada aja yang nanya ya. Sekali lagi saya mengingatkan, saya ini bukan agen tenaga kerja ya. Jadi masih banyak nanya, oh info pekerjaan di New Zealand, adalah lowongan kerja di New Zealand nggak, lowongan kerja jenis ini ada atau enggak. Ya maaf, saya nggak bisa bantu tuh kali itu. Kalau rekan-rekan mau mencari kerja, saya bisa memberikan linknya ya. Jadi kalau rekan-rekan memang butuh, nanti bisa tolong isi di kolom komentar, nanti bisa saya kirimkan linknya untuk cari kerjaan di New Zealand. Oke, balik ke pertanyaan tadi, apakah New Zealand ini ekonominya lagi drop? Itu benar ya, saat ini New Zealand lagi drop ekonominya. Banyak faktor penyebabnya, tapi salah satu menurut point of view saya ya, menurut pengamatan saya, salah satu faktor yang paling signifikan adalah disebabkan oleh pemerintahan yang sebelumnya. Jadi sebelumnya pemerintahan New Zealand itu dipegang oleh partai buruh, ya Labour Party. Nah, mereka banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebenarnya bagus, ya sebenarnya bagus, tapi akhirnya jadi blunder. Kenapa? Karena mereka tidak mempersiapkan follow up untuk kebijakan tersebut. Mereka tuh nggak prepare di situ. Salah satu contohnya adalah mereka uh, membatasi masuknya para imigran yang mencari pekerjaan di New Zealand. Ya, tujuannya baik ya. Jadi mereka ingin supaya warga negaranya dulu yang dapat pekerjaan ya. Jadi orang Kiwinya, orang-orang Maori atau orang-orang yang memang sudah berdomisili New Zealand, yang sudah citizen lah ya, yang bisa dapat pekerjaan yang bisa didahulukan lah dikatakan ya. Jadi mereka yang diutamakan ya, seperti itu. Tapi mereka tidak mempersiapkan, karena banyak dari mereka ya kita sebut orang-orang Kiwinya, orang-orang Kiwi, orang produk aslinya, dan mereka tuh nggak mau kerja. Karena kenapa? Karena mereka sudah nyaman, karena mereka dapat benefit kan dari pemerintah kan. Mereka bisa minta benefit dari pemerintah. Itu saya kurang tahu berapa ya mereka dapat. Itu dapat mereka ada yang seminggu, ada yang per 2 minggu, itu mungkin seminggu ada yang bisa dapat $200, $300 ya. Bahkan kalau ada yang punya keluarga bisa lebih gitu ya. Nah, mereka udah nyaman gitu. Jadi udah mas kerja mau ngapain? Ya mereka dapat 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 benefit dari pemerintah, ya sudah gitu. Dan akibatnya nggak ada yang mau kerja. Ya, kalaupun mau kerja, ya kinerja mereka tuh nggak sebagus orang-orang dari Asia, terutama dari Asia Tenggara, Indonesia, Filipina, ya Malaysia. Itu mereka, ya kita ini dikenal oleh orang-orang Kiwi ini pekerja keras. Mereka banyak dari mereka yang sebenarnya lebih senang merekrut orang-orang dari Asia Tenggara. Dan mereka kerja oke, iya kalau saya bilang ya kasarnya, mungkin kalau saya bilang asal-asalan lah gitu. Akhirnya perusahaan nggak punya standar pekerjaan begini, akhirnya nggak ketemu standarnya. Dan akibatnya apa? Banyak perusahaan yang tutup ya, yang bangkrut. Itu banyak sekali rekan-rekan, apalagi pas COVID dan sesudah COVID ya. Nah, pas COVID, pemerintah waktu itu masih Labor, dia memberikan kebijakan, oke, yang nggak bisa kerja, oke, tetap dibayar. Jadi kita nih dibilang nih waktu itu makan gaji buta ya. Jadi tetap dapat uang ya, tetap dibayar karena kita nggak bisa kerja kan. Bagus ya, sebenarnya bagus, oke, sebenarnya bagus ya, karena kan itu mereka memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Tapi mereka juga tidak mempersiapkan ya, ada pengeluaran, harus ada juga pemasukan. Keluar terus nggak ada pemasukan, ya selesai ya. Kita belanja terus tapi nggak ada pemasukan, kita nggak kerja ya, akhirnya habisan uang kita ya. Sama juga seperti ini. Jadi
Ada rekan saya yang ngomong, "Wah, kalau pemerintah labor tuh enak, benefit pasti keluar. Separah-parahnya ekonomi, benefit pasti keluar." Saya bilang, "Oke, tapi begitu negara ini bangkrut, apa akan keluar benefit itu? Enggak kan?" Ya, jadi seperti itu, ya. Nah, saat ini pemerintah sudah berganti dan saat ini sedang kembali lagi ditata lagi perekonomiannya, ya. Saya nggak tahu kapan kapan ini akan balik stabil. Ada yang memprediksi 2027 baru stabil, ada yang 2028, ada yang bahkan bilang mungkin tahun depan udah stabil. Ya, ya saya nggak tahu lah ya. Kita lihat aja nanti, ya. Oke, segitu aja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan rekan-rekan mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa berguna dan bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Oke, sampai di sini rekan-rekan, mesti balik kerja lagi. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, see you. Bye-bye.